Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kelima sistem operasi kali ini kita akan membahas tentang thread. Thread adalah unit dasar dari CPU utility, di mana suatu proses didefinisikan oleh resource yang digunakan dan lokasi yang akan dieksekusi. Namun, ada kalanya proses-proses akan menggunakan resource secara bersamaan, di mana thread sendiri terdiri dari thread ID, kemudian program counter, lalu kumpulan register dan ruang stack. Thread akan bekerja sama dengan thread yang lainnya dalam hal penggunaan bagian kode, bagian data, dan resource sistem operasi, seperti open file dan sinyal secara kolektif yang sering disebut dengan task. Apabila dilakukan perbandingan antara sistem multi-thread dengan sistem multi-proses, dapat disimak sebagai berikut. Pada multi-proses, setiap proses secara terpisah melakukan operasi tidak bekerja sama dengan proses lain. Setiap proses mempunyai program, counter, stack, register, dan ruang alamat sendiri. Organisasi jenis ini berguna jika job dibentuk oleh proses-proses yang tidak saling berhubungan. Multiproses membentuk task yang sama. Sebagai contohnya, multiproses dapat menyediakan data untuk mesin secara remote pada implementasi sistem file jaringan. Hal ini lebih efisien apabila satu proses terdiri atas multi-thread, melayani tugas yang sama. Pada implementasi multiproses, setiap proses mengeksekusi kode yang sama tetapi mempunyai memori dan resource file sendiri. Satu proses multi-thread menggunakan resource lebih sedikit daripada multiproses, termasuk memori, open file, dan penjadwalan CPU. Seperti halnya proses, thread memiliki status ready, block, running, dan terminate, dan hanya satu thread yang aktif dalam satu waktu. Thread dapat membuat cheat thread. Jika satu thread dalam keadaan block, maka semua thread dapat mengakses tiap alamat dalam satu task, sehingga tidak ada proteksi antara satu thread terhadap thread yang lainnya. Suatu proses dapat terdiri atas satu thread atau yang disebut dengan single thread dan multi-thread. Keuntungan sistem thread adalah pada respon lebih cepat, menggunakan resource bersama, lebih ekonomis, dan meningkatkan utilitas arsitektur mikroprosesor. Thread sendiri terdiri atas dua bentuk, yaitu user thread dan kernel thread. Proses dengan thread tunggal atau single thread, di mana proses menjalankan satu tugas pada satu waktu. Kemudian sistem operasi modern yang menggunakan multi-thread, di mana proses menjalankan banyak tugas atau thread pada satu waktu. Contohnya, secara bersamaan mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Multi-thread pada satu prosesor dijalankan bergantian dengan waktu yang sangat cepat sehingga tampak bersamaan. Kemudian multi-thread pada multiprosesor benar-benar dijalankan secara bersamaan. HT atau hyper-threading merupakan teknologi simulan multi-thread oleh Intel, di mana menjalankan banyak thread secara bersamaan pada tiap inti prosesor. Sistem operasi mengalamatkan dua virtual prosesor. Sistem operasi harus mendukung pemrosesan multiprosesor. Suatu thread berisi dari ID thread, kemudian program counter,
lalu register set dan stack space. Suatu thread bersama thread-thread lainnya bisa berbagi kode session, data session, dan operating system resource. Perbedaan antara thread dengan proses, di mana thread sendiri merupakan bagian dari suatu proses. Tiap proses mempunyai informasi status dan sumber daya sendiri, sedangkan thread berbagi informasi status dan sumber daya dengan thread yang lain dalam satu proses. Kemudian tiap proses mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan thread sendiri berbagi alamat yang sama. Pergantian antara thread lebih cepat daripada antar proses. Contoh multi-thread pada web browser, di mana memiliki satu thread untuk display image dan thread yang lain untuk mengambil data dari network. Kemudian di web server, menerima request dari klien untuk halaman web, image, sound, dan sebagainya. Web server melayani klien secara bersamaan. Ini merupakan gambaran dari suatu proses yang terdiri dari satu thread atau single thread dan beberapa thread atau yang disebut kita multi-thread. Keuntungan multi-threading yang pertama yaitu responsif, memungkinkan suatu program running walaupun sebagian program diblok atau menjalankan operasi yang lain. Yang kedua, resource sharing, di mana thread dalam suatu proses yang sama dapat menge-share memori dan resource dengan thread yang lain, mengizinkan sebuah aplikasi untuk memiliki beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Yang ketiga, ekonomis. Alokasi memori dan resource untuk pembuatan proses memiliki cost yang mahal. Dalam hal context switch, lebih ekonomis bila dilakukan dengan thread context switch. Kemudian yang terakhir, utilitas CPU, di mana meningkatkan kinerja pada arsitektur multiprosesor, di mana thread running secara paralel pada prosesor yang berbeda. Nah, thread sendiri tadi terdiri atas dua bentukan, yaitu user thread dan kernel thread, di mana user thread sendiri memiliki implementasi thread di level pengguna dengan menggunakan library thread, di mana library thread sendiri menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Keuntungannya dapat lebih cepat dibuat dan dikendalikan karena tanpa campur tangan dari kernel. Kemudian kelemahannya adalah salah satu thread pengguna menjalankan blocking system call, maka mengakibatkan seluruh proses diblok. Contoh sistem yang menggunakan user thread adalah POSIX, kemudian pthread, lalu maxithread, dan Solaris threads. Selanjutnya, kernel thread. Di sini, kernel thread sendiri didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Keuntungannya untuk kernel thread sendiri, jika thread menjalankan blocking system call, kernel dapat menjalankan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwalkan thread-thread pada prosesor yang berbeda. Nah, kelemahannya sendiri adalah lebih lambat daripada user kernel. Kemudian untuk contoh dari sistem yang menggunakan kernel thread adalah Windows 95, 98, NT atau 2000. Kemudian Solaria, Unix, BIOS, dan Linux.
sistem-sistem yang ada sekarang sudah banyak yang bisa mendukung untuk keduanya yang tadi yaitu user dan kernel thread. Sehingga model-model multi-threading-nya pun menjadi beragam. Implementasi multi-threading yang umum akan kita bahas ada 3 yaitu model many-to-one, dan many-to-many. Model many-to-one ini adalah user level threading, di mana model ini memetakan beberapa tingkatan pengguna thread hanya ke satu buah kernel thread. Manajemen proses thread dilakukan oleh pengguna, sehingga menjadi efisien. Tetapi apabila suatu thread melakukan sebuah pemblokingan terhadap sistem pemanggilan, maka seluruh proses akan berhenti atau blocked. Kelemahan dari model ini adalah multi-threads tidak dapat bekerja atau berjalan secara paralel di dalam multiprosesor karena hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam suatu waktu. Ini untuk gambaran dari model many-to-one di mana user thread hanya bisa salah satu yang mengakses kernel thread dalam suatu waktu. Kemudian model one-to-one, di mana model ini memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread. Hal ini membuat model one-to-one lebih sinkron daripada model many-to-one dengan mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika suatu thread membuat pemblokingan terhadap sistem pemanggilan. Hal ini juga mengizinkan multiple thread untuk berjalan secara paralel dalam multiprosesor. Kelemahan model ini adalah dalam pembuatan thread pengguna dibutuhkan pembuatan korespondensi thread pengguna. Karena proses pembuatan kernel thread dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi, maka kebanyakan dari implementasi model ini membatasi jumlah thread yang didukung oleh sistem. Model one-to-one diimplementasikan oleh Windows NT dan OS 2. Ini untuk model one-to-one, di mana user thread memetakan ke dalam satu kernel. Kemudian model many-to-many, di mana beberapa tingkatan thread pengguna dapat menggunakan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Jumlah dari kernel thread dapat dispesifikasikan untuk beberapa aplikasi dan beberapa mesin. Suatu aplikasi dapat dialokasikan lebih dari beberapa kernel thread dalam multiprosesor daripada dalam uniprosesor, di mana model many-to-many mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konkurensi tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu waktu. Model ini mempunyai konkurensi yang lebih tinggi, tetapi pengembang harus hati-hati untuk tidak membuat terlalu banyak thread tanpa aplikasi, dan dalam kasus tertentu mungkin jumlah thread yang dapat dibuat dibatasi. Hitungannya dapat berjalan pada multiprosesor. Ini gambaran untuk many-to-many, di mana tadi jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread user. Cancellation merupakan salah satu dari bagian antisipasi kegagalan pada saat terjadi pengiriman pesan. Terkadang terjadi error selama dalam proses komunikasi. Nah, cancellation sendiri
merupakan pemberhentian thread sebelum tugasnya selesai. Pengirim atau penerima menghentikan komunikasi setelah pesan diproses. Hal tersebut mengakibatkan pesan tidak pernah diterima atau proses yang menunggu pesan tersebut tidak pernah dikirim. Target thread ini adalah thread yang akan diberhentikan. Dalam terjadi melalui dua cara. Asynchronous cancellation, yaitu suatu thread seketika itu juga memberhentikan target thread. Kemudian deferred cancellation, yaitu target thread memeriksa apakah dia harus berhenti. Cara ini memperbolehkan target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri secara terurut. Yang kedua yaitu penanganan sinyal. Di sini sinyal dimunculkan oleh suatu kejadian. Sinyal tersebut dikirim ke proses kemudian ditangani, di mana sinyal diterima secara sinkronus atau asinkronus tergantung dari sumber dan alasan kenapa peristiwa itu memberikan sinyal. Contohnya yang sinkronus yaitu pembagian dengan 0, sinyal dikirim ke proses yang melakukan operasi tersebut. Kemudian contoh untuk asinkronus yaitu sinyal untuk mematikan proses dengan keyboard yaitu ALTF. Dimunculkan oleh peristiwa di luar proses yang sedang berjalan. Sekian dari saya untuk pertemuan kelima. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di dalam forum diskusi atau bisa wapri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.